Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 21 Minta pengampunan. Anggurnya penuh. Andrew minum anggur dan secara alami mencegahnya mengemudi. Daniel mengatur agar seseorang mengirim mereka kembali. Logan banyak minum, memegangi Cynthia di sepanjang jalan, dan banyak bicara di telinganya. "Istriku, aku mencintaimu, dan aku pasti akan kembali untuk membawakanmu dan putrimu kehidupan yang baik. Istriku, terima kasih telah merawatku selama bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa memiliki istri yang begitu baik?" Petik 2. Istri, kita tidak akan berpisah seumur hidup, oke? Logan, seperti anak kecil, memeluk Cynthia dan menolak untuk melepaskannya, sehingga Cynthia mau tidak mau memerah dan tidak bisa menghentikannya. Anak itu ada di samping. Cynthia tidak bisa menahannya. Emma pura-pura tidak melihatnya, tetapi wajahnya penuh senyum. Dia tidak tahu berapa lama dia tidak melihat adegan ini. Larut malam, Emma berbaring miring, dan Andrew sedang berbaring di lantai di bawah tempat tidur. Andrew, baik. Petik 2. Terima kasih. Petik 2. Sama-sama. Itu. Percakapan berlangsung singkat dan terdiam. Di masa depan, jangan habiskan uang untuk keluarga saya lagi, oke? Tidak. Andrew tidak memberikan kelonggaran apapun di depan Emma. Ini adalah keluargaku, dengan istriku, dengan orang tuaku. Aku tidak menghabiskannya untukmu, untuk siapa menghabiskan. Tapi kenapa? Emma benar-benar menggigit bibirnya. Apakah pria ini benar-benar bodoh atau palsu? Menurut kondisinya, wanita seperti apa yang tidak memilikinya, mengapa ia harus menjadi menantu di rumahnya? Aku tinggal di rumahmu dengan wajah nakal, dan masih memakan makanan yang dibuat ibumu. Saya tidak bisa memakannya dengan sia-sia. Petik 2. Andrew berkata, "Oke, pergi tidur, selamat malam." Petik 2. Emma masih ingin bertanya, tetapi Andrew mengabaikannya. Dia hanya bisa tak berdaya. Pria ini, mengapa? Semalam, bangun pagi-pagi, Andrew mendapati sarapan lebih kaya dari kemarin. Dia sopan, duduk di atas meja dan makan setelah mencuci. "Bagaimana dengan ayahku? Saya minum sedikit kemarin dan masih as Maxwell," bisik Cynthia di dapur. "Volume minum ayah. Kamu harus berlatih, jika tidak bagaimana bersosialisasi di masa depan." Petik 2. Dia berkata dengan santai, tetapi Cynthia sedikit terkejut. Hiburan. Hiburan apa lagi yang dibutuhkan Logan? Andrew tidak melanjutkan. "Oke, aku tahu," aku segera bergegas. Emma benar-benar berkemas di kamar dan bergegas keluar. "Ada kecelakaan lain di atas pabrik, saya harus pergi ke sana." Andrew masih memegang tongkat adonan di tangannya dan segera bangkit, "Aku akan mengirimmu." "Bu, kita keluar." Keduanya dengan cepat berlari keluar dari pintu. "Emma, kamu belum sarapan." Cynthia berteriak cemas, tetapi mereka pergi. Melihat meja, setelah Andrew Feng berguling di atas awan, Sumi menggelengkan kepalanya tetapi tertawa lagi. "Tidak ada yang merampoknya, anak ini." Petik 2. Cynthia mengemasi peralatan makan dan hendak memasuki dapur. Bel pintu berbunyi. Dia membuka pintu dan melihat beberapa orang berdiri di luar membawa hadiah dan mengenakan jas dengan temperamen yang luar biasa. Rambut kepala sedikit abu-abu. Ketika saya melihat Cynthia, saya dengan cepat membungkuk sedikit dan dengan sopan berkata, "Apakah itu nona Anda, Mes?" "Cynthia." Sumi mengangguk, "Siapa kamu?" "Halo, saya Fingol Rihanna, kepala bank, dan ini Tina, kepala cabang." Wajah Rihanna penuh dengan permintaan maaf. "Kita semua tahu kalau Bu Cynthia ada di cabang kemarin. Hari ini, dia datang ke kantor untuk meminta maaf kepada Su." Petik 2. Cynthia tercengang. Petik 2. Kepala South Estopia Bank dan Presiden cabang secara pribadi datang untuk meminta maaf kepada diri mereka sendiri. "Bisakah kita masuk?" Rihanna bertanya dengan sopan.
Silakan masuk. Cynthia membiarkan pintunya terbuka. Pada saat Cynthia di kantor properti komunitas, Jackson memerah karena sangat marah. Dia tidak melakukan Maxwell sepanjang malam, dan begitu properti komunitas mulai berfungsi di pagi hari, dia datang. Periksa aku. Sesuaikan pemantauan. Saya ingin melihat bajingan mana yang menabrak mobil saya. Petik 2. Porsche yang baru saja saya beli. Tidak ada cara untuk memperbaiki sekarang. Dia harus menemukan bajingan ini dan membiarkannya kehilangan keluarganya. Maaf, tadi malam terlalu gelap. Saya khawatir pengawasan tidak bisa dilakukan. Itu. Manajer properti juga sangat muak dengan orang-orang seperti Jackson dan tidak ingin memeriksanya. Jelas, Anda berhenti sendirian, dan sekarang Anda mengalami masalah, itu layak. Jangan membodohi kami, saya dari lingkungan ini. Apa yang tidak bisa kamu ambil? Bagaimana istri Daseng dan yang lainnya menciumnya terakhir kali? Petik 2. Suara Annabel tiba-tiba menjadi lebih keras. Jika Anda tidak memeriksa, maka kami akan panggil polisi. Manajer tidak punya pilihan selain membiarkan orang-orang menyelidiki dan memantau. Saat melihat BMW yang bahkan belum mendapat plat nomornya, Annabel langsung berteriak. Itu mereka. Petik 2. Kakak, tahukah kamu? Jackson berkata dengan marah. Tetangga saya, mobil ini milik keluarganya, dan dia dengan sengaja menipu kami dengan mengatakan bahwa dia membelinya dari mertuanya. Annabel mendengus dan mencibir. Siapa yang tidak tahu, mertuanya adalah seorang gelandangan, beli mobil kentut. Oke, berani menabrak mobil saya dan lihat bagaimana saya membunuh mereka. Wajah Jackson merosot, dan dia berbalik dan menarik properti Annabel segera menuju rumah Cynthia. Dia berpikir sendiri, tidak hanya untuk memukul Andrew dengan keras, tetapi juga untuk membiarkan mereka kehilangan uang. Sekarang saya punya uang untuk membeli BMW, seharusnya tidak ada masalah untuk membayarnya Porsche baru. Pada waktu itu, Cynthia menuangkan air ke beberapa tamu, dan Rihanna berdiri dengan cepat, mengambil kedua tangan. Sama-sama. Petik 2. Dia memberi isyarat, dan beberapa pria segera membawa hadiah itu. Saya sangat senang, saya harap Bu Su bisa menerimanya. Mei melambaikan tangannya. Ini tidak terlalu bagus. Petik 2. Tidak, kami melakukan kesalahan dan meminta maaf pada Mes. Petik 2. Rihanna segera berkata, kami meminta maaf atas kesalahpahaman ini, dan kami dapat menerima kompensasi apapun yang dibutuhkan Su untuk ini. Petik 2. Presiden cabang yang berdiri di samping bahkan tidak berani mengatakan apapun. Kali ini segalanya terlalu besar. Tidak ada yang menyangka bahwa bahkan presiden yang akan pensiun hampir dipecat. Bahkan jika Global Banking Union mengeluarkan kata-kata, semuanya tidak ditangani dengan benar. Bank Tokai akan diusir dari serikat perbankan. Ini adalah pukulan yang menghancurkan. Manajer yang dimaksud telah dipecat, dan kami akan memberitahu seluruh industri keuangan bahwa kami tidak akan pernah mempekerjakan. Itu, kepala bank berkata, ada juga teller. Kami akan menuntutnya karena pencemaran nama baik. Adapun Satpam, Pak Su ketika Mei mendengarnya, dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, itu terlalu kasar. Saya percaya bahwa kedua anak itu tidak buruk. Petik 2. Dia memang dianiaya, tetapi pada akhirnya itu adalah kesalahpahaman. Dia tidak mau karena dirinya sendiri. Dan langsung memutus nyawa orang lain. Tahun ini, setiap keluarga memiliki kitab suci yang sulit dibaca, membuat kesalahan dan menghukum sedikit, hanya memperbaikinya, tidak bisa memaksa orang untuk mati. Setelah mendengar ini, Rihanna lebih mengagumi wajahnya. Dia mengangguk, Su murah hati, saya sangat mengagumi, lalu saya mendengarkan Petik 2. Setelah selesai, dia berbalik untuk melihat presiden cabang, yang segera mengeluarkan kartu emas. Ini adalah kartu VIP Bank Vingol, jumlahnya 5 juta,
yang merupakan kompensasi yang kami berikan kepada Mes. Su, Anda harus menerimanya. Tidak menunggu Su. Mei menolak, semua orang membungkuk dan bertanya, tolong terima, beri kami kesempatan untuk membuat perbedaan. Bab 22 tidak memiliki mata yang panjang. Cynthia tidak tahu harus berbuat apa, 5 juta. Dengan uang yang begitu banyak, dia berani mengambilnya tanpa pandang bulu, dan dia tidak perlu melakukan apapun. Bahkan untuk kompensasi, dia tidak membutuhkan terlalu banyak. Dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan pengampunan, dan kerugian Bank Fingol bahkan lebih dari 20 miliar dolar. Terlalu banyak, saya benar-benar tidak bisa menagihnya, hanya untuk biaya pengobatan 200 dolar. Petik 2. Sume tidak mengangguk, Rihanna dan yang lainnya terus membungkuk dan tidak berani mengangkat kepala. Kalau begitu aku akan menerimanya dulu. Petik 2. Cynthia tidak berdaya. Dia tidak tahu bagaimana menolak, tetapi dia menunggu Emma kembali dan membiarkan dia menemukan cara untuk menghadapinya. Melihat Sumiken diterima, Rihanna dan timnya merasa lega. Mereka pikir mereka mengira singa Sumeria memiliki mulut yang besar. Sekarang tampaknya mereka benar-benar malu. Cynthia, Anda keluar untuk saya. Saya menabrak mobil saudara saya, sekarang bersembunyi di rumah. Anda keluar dan membayar saya. Petik 2. Sial, hanya keluarga ini. Bahkan mobil Lao Su berani menabrak, keluar dan kehilangan uang untukku. Atau Lao Su akan menghancurkan orang. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara keras datang dari luar pintu, berteriak-teriak untuk masuk. Jackson menggulung Maxwell vest-nya dan siap memulai. Sama sekali tak ada habisnya untuk tidak membiarkan mereka kehilangan 1 juta hari ini. Di dalam ruangan, Cynthia mengerutkan kening. Kemarin Andrew menabrak mobil, itu masih mobil mewah, dan harganya pun tidak murah. Namun orang lain sengaja memblokir jalan. Maaf, aku akan keluar dan melihat dulu. Petik 2. Cynthia keluar, dan Annabel memarahi dengan tangan bersedekap. Mengapa kamu tidak membeli BMW saja? Hal yang hebat, bahkan Porsche adikku berani untuk jatuh. Petik 2. Apa kau tahu berapa Porsche itu? Itu cukup untuk membeli beberapa mobil rusak di rumahmu. Petik 2. Annabel sangat langka sehingga dia sangat percaya diri bahwa suaranya seperti gunung, yang menarik banyak tetangga sekaligus. Dia hanya ingin semua orang melihat, mobil BMW apa, di depan Porsche, bukan apa-apa. Anda Sumi, kaulah yang menabrak mobilku kemarin. Petik 2. Jackson mencibir saat melihat Cynthia W keluar. BMW yang rusak, berani sombong, sekarang lihat bagaimana Anda akan membayar, dan bersiaplah untuk bangkrut. Sudah kubilang, mobilku lebih dari 1 juta. Sekarang sudah dibuang. Petik 2. Cynthia tampak pucat. Lebih dari 1 juta mobil. Di mana mereka bisa membelinya? Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun, lagi pula Andrew benar-benar menabrak mobil seseorang. Jackson. Dia akan berbicara, dan Rihanna, yang muncul di belakangnya, tidak bisa menahan cemberut. Mengapa kamu di sini? Petik 2. Sue dan Sue Suan. Jackson tiba-tiba membeku, dan seluruh orang membeku. Kenapa presiden di sini? Dan keluar dari keluarga Cynthia. Dia sepertinya disambar petir, dan dia dipaku ke tanah dalam sekejap, jadi dia tidak berani bergerak. Di depan presiden, dia, seorang sutradara kecil, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengangkat sepatu. Tahukah kamu? Cynthia bertanya-tanya. Ini adalah direktur layanan pelanggan di kantor pusat kami, yang baru saja dipromosikan. Petik 2. Rihanna tidak menyembunyikan. Dia tiba-tiba melihat bahwa Jackson berlibur dengan Cynthia, dan segera mendengus. Mereka akhirnya membiarkan Cynthia menerima permintaan maafnya. Apa artinya masalah Ronglai ini? Tidak bermata panjang, apakah Anda ingin membunuh seluruh tokai bank? Jackson, apa yang terjadi? Rihanna tampak agung. Presiden, ya, itu mereka. Kemarin saya menabrakkan mobil saya. Saya, omong kosong,
jelas bahwa Anda sengaja memarkir mobil Anda untuk menghentikan semua orang bepergian. Orang lain tidak berani menyentuh mobil Anda, orang tidak takut pada Anda. Petik 2, yaitu, apa yang ternyata orang-orang menjadi direktur Bank Tokai. Tidak heran begitu sombong. Petik 2, uang disengaja. Uang bank, bukan deposit kami ke depan, tidak ada Bank Tokai. Petik 2. Sekitar beberapa tetangga semuanya adalah orang-orang yang berakal sehat. Melihat Jackson berbicara omong kosong, mereka tidak bisa menahannya. Mendengar hal tersebut, wajah Rihanna pun semakin jelek. Ini telah mempengaruhi reputasi Estopia Selatan. Dia berbalik, menghadapi sedikit tikungan Koh. Buso, maaf, lagi-lagi mengganggu hidupmu, semoga kamu tidak marah, hal ini harus aku tangani. Kemudian, garis Sue menenggelamkan wajahnya, takut kaki Jackson agak lunak. Dia belum pernah melihat presiden begitu sopan kepada siapapun. Apa hubungan wanita ini dengan presiden? Dia berbalik untuk melihat adiknya Annabelle. Annabelle juga ketakutan. Dia bahkan tidak tahu bahwa Cynthias memiliki latar belakang seperti itu. Bahkan Presiden Bank Fingol harus tunduk padanya. Aku akan membayar mobilmu. Rihanna menulis cek di tempat dan melemparkannya ke Jackson. Di mana Jackson berani mengambilnya. Selain itu, saya mengumumkan bahwa Anda dipecat. Rihanna tidak sopan. Karyawan saya di Fingol Bank, kualitasnya sendiri adalah syarat pertama. Bahkan jika orang tidak jelas, jangan berpikir untuk memasuki Bank Fingol. Petik 2. Presiden, jangan pecat aku. Aku salah. Saya tahu saya salah. Petik 2. Jackson tiba-tiba tampak malu. Jika dia dipecat, pinjaman mobil tidak akan mampu membelinya. Dia tidak bisa kehilangan pekerjaan sebagus itu. Sekarang saya tahu itu salah. Itu terlambat. Sekretaris Su, beritahu kantor. Personalia, segera keluarkan pemberitahuan di seluruh industri. Sebagai tambahan, siapapun yang merekomendasikan Jackson, biarkan dia datang ke kantor saya untuk diperiksa besok pagi. Rihanna berkata dengan berat. Jackson secara keseluruhan, seperti bola kempes, seluruh orang lembut dan Annabelle berdiri di sana, wajahnya pucat. Mengapa menurutnya ini yang akan terjadi? Dia bahkan tidak sempat pamer di depan tetangganya, adik laki-lakinya dipromosikan, dan membeli mobil mewah. Semua ini hilang dalam sekejap. Cynthia, kasihanilah. Anak buahnya penuh belas kasihan. Dia bergegas ke Cynthia dan tersenyum. Setiap orang adalah tetangga, mohon belas kasihan. Petik 2. Itu semua salah kakakku. Anda minta maaf, saya minta maaf. Maafkan saya. Cynthia memandang Annabelle. Bahkan jika dia baik, dia tidak tahan dengan penampilan yang pertama dan yang terakhir. Mereka mengatakan hal-hal buruk tentang keluarga mereka di belakang. Apakah Anda benar-benar tidak tahu? Dia mengatakan bahwa Logan lumpuh, bahwa dia adalah seorang wanita tua yang tidak akan menghasilkan uang, dan sekarang dia mengatakan bahwa keluarga mereka tidak berguna, dan dia hanya bisa menemukan menantu. Cynthia menarik napas dalam-dalam. Maaf, ini yang pantas Anda dapatkan. Mendengar kalimat ini, wajah Annabelle tiba-tiba menjadi pucat. Di mana dia berani mengatakan apa-apa lagi, dan segera meninggalkan Jackson, dan tidak pernah pergi. Aku khawatir mereka hanya akan dipermalukan lebih buruk. Su, aku minta maaf padamu lagi, yang mempengaruhi moodmu. Petik 2. Rihanna meminta maaf. Tidak apa-apa, terima kasih atas bantuanmu, uang kompensasi. Jangan sebutkan uangnya, jangan sebutkan, selamatkan aku sedikit muka. Rihanna bercanda, kita harus pergi, dan jangan ganggu Busu untuk istirahat. Petik 2. Setelah itu, Rihanna dan rombongannya pergi. Para tetangga semua iri pada wajah mereka, bahkan iri hati. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Cynthia ternyata sangat kuat. Bahkan Presiden Bank Fingol harus sopan kepadanya. Agak malu, Cynthia menyapa beberapa tetangga, mengangguk, dan kembali ke rumah, yang semuanya membuatnya tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Pada waktu itu,
Kantor lokasi pabrik pinggiran kota. Wajah Emma membiru, amarahnya begitu ekstrim, tubuhnya menggigil. Mereka ingin melakukan monopoli, itu keterlaluan. Bab 23 peringatan hanya sekali. Bahkan, ini bukan hanya monopoli, mereka sepenuhnya diperas dengan sengaja. Nona Emma, materi kami akan masuk, dan hanya ada satu cara. Mereka membuat penghalang jalan. Mereka tidak mengizinkan bahan luar masuk. Jika mereka ingin membeli, mereka hanya dapat membelinya. Petik 2. Caleb, orang yang bertanggung jawab, tidak berdaya. Harga satuan bahan 5 kali lebih tinggi dari harga luar. Petik 2. Mereka tidak dapat membelinya, yang sepenuhnya melebihi anggaran, dan perusahaan grup tidak akan menyetujuinya. Pembangunan pabrik sudah dekat, dan proyek telah resmi dimulai. Jika pabrik tidak dapat dibangun tepat waktu, kerugiannya akan terlalu besar. Tidak ada yang mampu menanggung tanggung jawab ini. Siapa mereka? Emma bertanya. Aku tidak tahu, sepertinya itu muncul tiba-tiba. Caleb tidak punya pilihan. Dia pergi untuk mengatakan yang sebenarnya, bahkan hampir dipukul. Saya panggil polisi, jadilah polisi, mereka lari. Tunggu polisi pergi, mereka terus memasang penghalang jalan, tidak mungkin. Petik 2. Polisi tidak bisa lari bolak-balik suatu hari nanti. Emma benar-benar marah. Orang-orang ini jelas membuat masalah dengan sengaja. Beberapa hari yang lalu, saya mengusir batch, dan sekarang ada batch lain. Tampaknya banyak orang yang menatap proyek ini. Emma benar-benar tidak tahu siapa itu, dan dia ingin merusak proyek itu. Di kantor, dia mendiskusikan tindakan pencegahan dengan beberapa orang yang bertanggung jawab, dan Andrew, yang berdiri di pintu, menyalakan mobil dan pergi. Hanya ada satu jalan kota dari daerah perkotaan ke bangunan pabrik. Jalannya tidak lebar, tapi itu adalah tempat yang perlu. Semua bahan konstruksi yang diperlukan untuk pabrik harus melewati sini sebelum dapat diangkut ke pabrik. Pada saat ini, di tengah jalan, sebuah tanda ditempatkan dari jauh, penghalang jalan di depan, melambat. Bisa melaju ke depan, tidak peduli dengan mobil lain, selama itu kendaraan pengangkut material konstruksi akan langsung diusir, dan pengemudi akan berbalik dan keluar. Saudaraku, aku tidak bisa membangun gedung pabrik Matthew ini selama beberapa tahun. Petik 2. Hei, tidak ada yang bisa dikirim dengan beton bertulang dan kayu. Apa yang mereka gunakan untuk membangun? Petik 2. Bukan tidak mungkin, beli saja materi kami. Putar saja 5 atau 6 kali, mereka punya uang untuk Matthew. Petik 2. Beberapa orang mendirikan tenda dan duduk di pinggir jalan, mencegah bahan-bahan Matthew diangkut dengan mobil. Yang keempat, lebih tua mendengar bahwa dia masih koma. Hal yang tidak berguna itu, biarkan dia melakukan sesuatu, tetapi akhirnya menjadi tidak berguna. Bos mendengar bahwa dia sangat tidak bahagia. Tapi siapa anak itu? Bahkan orang-orang kami berani bertarung, tidak ingin hidup. Petik 2. Beberapa orang mengobrol dan tiba-tiba melihat sebuah mobil di kejauhan berderap. Dapat dilihat secara samar-samar, itu adalah mobil BMW putih, hanya bagian depannya. Bagaimana bisa begitu malu, tidak seperti tabrakan. Hentikan dia dan tanyakan siapa itu. Itu, pria terkemuka meredam suaranya. Beberapa orang segera keluar dan mengulurkan tangan untuk membiarkan Andrew melambat. Tapi, ledakan, suara mesin mobil meraung, tidak hanya tidak melambat, tetapi juga dipercepat. Wajah beberapa orang tiba-tiba memutih. Berhenti, berhenti. Mereka berdiri di depan barikade, dan tidak melihat orang yang begitu gila, beraninya mereka memukulnya secara langsung. Orang yang bisa datang bukan orang lain melainkan Andrew. Ledakan, itu, mobil BMW menabraknya, dan beberapa orang takut pergi. Rak yang digunakan sebagai barikade benar-benar hancur berantakan. Sial, orang gila. Apakah itu gila? Ini pembunuhan. Beberapa orang jatuh ke tanah, dan hati mereka hampir melompat keluar. Jika mereka bereaksi lebih lambat, saya khawatir mereka akan dibunuh secara langsung.
Tidak jauh dari situ, mobil berhenti, dan Andrew berjalan perlahan. Berapa banyak orang yang tidak berani berhenti ketika mereka tidak memukulnya. Aku akan menulis namamu terbalik tanpa membunuhku. Kesini, Fuka, aku hampir membunuh orang tua itu, aku ingin hidupmu. Fuka, kemarilah dan berlutut untuk kehilangan uang. Beberapa orang berteriak dan berjalan langsung menuju Andrew. Salah satu dari mereka mengulurkan tangannya dan ingin meraih pakaian Andrew. Dengan sekejap, dia bahkan tidak melihat kapan Andrew menembak, dia merasa dadanya kaget dan patah, itu. Tulang patah. Ah, itu. Jeritan berdering keras. Namun dalam sekejap mata, ketiga orang itu jatuh langsung ke tanah, semua tangan dan kaki mereka patah. Orang yang masih di tenda mendengar suara itu dan segera bergegas keluar, memegang belati di tangannya. Kamu sedang mencari kematian, Bang. Andrew memperhatikannya bergegas, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan meninju tulang hidungnya, dan tiba-tiba darah memercik. Wajah pria itu hampir cekung. Ah, itu. Rasa sakit tidak bisa dijelaskan. Kamu siapa kamu? Pria itu menutupi hidungnya, dan darah menyembur dari kelima jarinya. Kamu tahu siapa kami? Saya tidak peduli siapa anjing Anda. Andrew memandang beberapa orang, dan suaranya dingin. Aku hanya memperingatkan sekali, dan berani memengaruhi pembangunan pabrik Matthew, mati. Setelah itu, dia menyalakan mobil dan berbalik dan pergi. Melihat Andrew yang pergi, beberapa orang bahkan tidak bisa berdiri, dan tangan serta kaki mereka terganggu. Teror yang dikirim dari tubuh Andrew membuat mereka sulit bernapas. Tampaknya apa yang baru saja mereka hadapi bukanlah manusia, tetapi seorang Tyrannosaurus. Tyrannosaurus yang dapat dengan mudah memisahkan mereka. Cepat, cepat pergi ke rumah sakit. Cepat, beritahu bos, kami telah menemukan kebenaran. Dalam ruang konferensi, Emma dan beberapa orang bingung, dan tidak bisa memikirkan cara yang baik. Kelompok orang ini terlalu licik, mereka tampaknya tidak punya cara lain selain berkompromi. Tidak, saya pergi untuk berbicara dengan mereka. Petik 2. Emma benar-benar bangun, dan waktunya benar-benar tertunda. Begitu kemajuannya lambat, seluruh rencana harus diubah, yang terlalu mahal dan dia tidak mampu menanggung tanggung jawab ini. Tidak perlu bicara. Andrew muncul di pintu lagi. Saya sudah berbicara dengan mereka. Petik 2. Ah, Emma dan beberapa orang yang bertanggung jawab terpana. Kapan kamu berbicara? Tepat saat kamu bertemu. Andrew berkata dengan ringan. Setelah pembicaraan, mereka tahu bahwa mereka salah. Mereka telah melepaskan barikade dan pergi. Biarkan konvoi membawa material. Petik 2. Kepala Emma pusing. Mereka berdiskusi untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak memikirkan cara yang baik. Berapa lama Andrew keluar dan berbicara? Mustahil. Tapi apa yang dikatakan Andrew tidak pernah salah, setidaknya mengenalnya sampai sekarang, benar-benar tidak. Nona Emma, Caleb bertanya dengan hati-hati. Biarkan tim cepat mengirim. Emma benar-benar berkata. Caleb mengangguk segera untuk mengatur. Emma berjalan ke arah Andrew, memiringkan kepalanya, dan menatapnya. Bagaimana Anda membicarakannya? Xiao Ziking, penalaran. Petik 2. Andrew tersenyum dan mengepalkan tinju. Awalnya memang dimaksudkan seperti ini, tapi kemudian aku memikirkannya, atau hanya menggunakan tinjuku untuk sekadar menunjuk. Petik 2. Emma benar-benar terdiam. Setelah bekerja, ayo pergi. Petik 2. Ah. Setelah bekerja, pulang ke rumah. Petik 2. Andrew menarik Emma ke dalam mobil, berbalik dengan cepat, dan mengeluarkan semburan asap. Mobil ini sangat jelek sehingga tidak pantas untukmu. Mari kita beli satu sama lain. Petik 2. Bab 24 beli yang lain. Di pintu toko BMW 4S. Emma benar-benar menggigit bibirnya dan menatap mata Andrew, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jangan membuat masalah. Petik 2. Dia ingin pergi. 500.000. Jangan menghabiskan uang. Petik 2.
Andrew membawanya ke toko. Beberapa penjual di dalam melihat Andrew dan langsung mengenalinya, tiran lokal 2 hari yang lalu. Seharusnya lisensi hari ini. Mereka merasa menyesal ketika mereka melewatkan satu pesanan terakhir kali, tetapi untungnya itu hanya pesanan tunggal, jadi hanya kehilangan sedikit. Pak Andrew, si pramuniaga, melihat bahwa Andrew dan Emma nyata dan segera bangkit dan berjalan. Apakah Anda datang ke sini untuk mengajukan izin? Saya baru saja mendapat lisensi. Petik 2. Dia bahkan tidak memberitahu dia dengan terburu-buru. Tidak ada lagi kartu. Petik 2. Kata Andrew. Penjualan wanita terkejut, tidak menandatangani, apa artinya ini? Melihat ekspresi malu Emma, apakah mungkin untuk kembali? Segera setelah beberapa penjualan lainnya terdengar, ada dugaan seperti itu segera. Itu benar, hampir 1,5 juta mobil dibeli tanpa test drive atau pandangan serius, dan mereka dibeli langsung, berpura-pura ada di tempat, tetapi orang-orang yang tidak mampu membeli bensin hanya dapat ditemukan setelah membelinya. Ini sebuah lelucon. Saya pikir itu benar-benar kaya. Kembalikan mobilnya. Tidak semudah itu, saya khawatir ini benar-benar masalah. Mobil ini, beri aku satu lagi. Petik 2. Andrew menunjuk ke mobil di ruang pameran dan berkata, identik, satu sama lain. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Si pramuniaga merasa agak terkejut dan sepertinya merasa bahwa dia salah dengar. Yang lainnya, satu lagi, aku membelinya terakhir kali dan menemukannya. Petik 2. Andrew mengeluarkan kartu itu dan menyerahkannya kepada pramuniaga. Ayo, aku akan pulang untuk makan masakan ibuku. Petik 2. Ini adalah reaksi si pramuniaga. Andrew adalah aku benar-benar ingin membeli yang lain, wajahku memerah karena kegembiraan. Orang yang tidak tahu, mengira dia baru saja mengalami olahraga berat. Iya, aku akan menanganinya untukmu, itu. Salesman wanita menangis kegirangan. Ini hanya beberapa hari, dan saya akan membeli yang lain. Dia membuat pesanan lain. Beberapa wiraniaga duduk tidak jauh, simpul tenggorokan meluncur, menangis tanpa air mata, mata iri berwarna merah. Mereka tidak bisa berbicara tentang 2 pesanan dalam sebulan, tetapi pendatang baru membuka pesanan satu demi satu, atau orang Sintiai. 2 mobil, 1 juta. Apakah orang kaya sangat gila tahun ini? Andrew, kamu akan menghabiskan uang, ibuku tidak akan bahagia. Petik 2. Emma berkata tanpa daya. Dia tahu bahwa Andrew punya uang, tetapi dia akan sangat menyesal menghabiskan uang seperti ini. Tidak apa-apa, aku akan membujuk. Petik 2. Andrew berkata, pastikan dia tidak marah. Petik 2. Setelah beberapa saat, semua prosedur akan selesai, dan penjualan wanita akan lebih cepat saat ini. Pak Andrew, kartumu. Petik 2. Dia menyerahkan kartu khusus untuk Andrew. Terakhir kali dia pulang, dia memeriksanya lagi. Dia tahu apa jatahnya dan nyaris pingsan. Saya khawatir saya harus menunggu 2 hari lagi agar mobil baru terdaftar. Anda dapat yakin bahwa saya akan menyelesaikannya untuk Anda secepat mungkin. Petik 2. Baik. Petik 2. Andrew bukan omong kosong. Setelah mengambil kunci mobil baru, dia akan berbalik dan pergi. Bagaimana dengan mobil tua itu? Tiba-tiba Emma bertanya. Baru berusia 2 hari, sudah menjadi mobil tua. Tidak. Ketiga kata ini keluar dari mulut Andrew. Emma benar-benar ingin mencekiknya. Barang yang hilang. Mobil baru selama 2 hari. Tidak, katanya, menggembung pipinya. Kamu tidak bisa begitu berubah-ubah. Emma berpaling untuk melihat penjual wanita. Mari kita perbaiki di sini dulu, oke? Tentu saja, ini adalah tugas kita. Saya akan menangani semuanya, yakinlah. Kata pramuniaga itu dengan rajin. Dengarkan istrimu. Tentu saja Andrew tidak punya pendapat. Nyonya. Andrew, Anda benar-benar bahagia, suami yang baik, dan masih mendengarkan Anda. Wiraniaga wanita dengan cepat memuji. Emma benar-benar tersipu dan memelototi Andrew.
Siapa istrimu? Saya tidak mengakuinya. Andrew mengendarai mobil baru dan membawa Emma pergi. Di pintu toko 4S, beberapa salesman melihat mobil baru yang kepalanya tidak dapat dikenali. Mobil yang sudah lama tidak bisa mereka beli, yang lain memperlakukan mereka seperti mainan. Katamu, apakah dia akan membeli satu lagi dalam beberapa hari? Misalnya, asbak di dalam mobil sudah penuh. Tolong jangan katakan itu, aku tidak tahan hati, sakit. Kembali ke rumah, saya melihat mobil baru. Cynthia tidak mengucapkan sepatah kata pun, Logan hanya melihatnya sekilas, ragu-ragu, dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Bu, apa hidangannya di siang hari? Andrew berkata sambil tersenyum, aku lapar setelah pagi yang sibuk. Petik 2. Emma punya kata-kata di mulutnya, kamu sibuk, aku sibuk sepanjang pagi, kamu masih makan 2 gorengan. Ini semua masakan rumah, cobalah. Petik 2. Cynthia tersenyum dan berkata, cuci tanganmu dan makan. Itu. Keluarga pergi makan malam. Dari kamar, Cynthia mengeluarkan kartu bank yang dikirim oleh Rihanna di pagi hari dan menaruhnya di atas meja. Di pagi hari, kepala bank Vingol datang dan memberi saya 5 juta dolar, mengatakan itu adalah kompensasi. Petik 2. Secara alami, Cynthia tidak berani tinggal, aku tidak bisa menolak, Emma, bagaimana menurutmu? Kian, yakin dia ingin membayarnya kembali. Dia sangat gugup dengan sejumlah besar uang. Tentu saja aku tetap tinggal. Emma benar-benar tidak berbicara, kata Andrew langsung. 5 juta, itu murah untuk mereka. Petik 2. Dia mendengus, tampar ibuku, jika aku tidak punya 5 miliar, bank mereka akan menunggu kebangkrutan. Petik 2. Kalimat ini membuat Emma takut sumpit sudah hampir habis. Hanya hatimu yang baik, maafkan mereka. Petik 2. Andrew tidak bercanda, jika Cynthia tidak memaafkan mereka, apalagi 5 juta, percuma memberikan 50 miliar, dia akan membiarkan Vingol Bank dalam 3 kata tutup dalam beberapa hari. Logan bosan makan, dan jumlah uang yang dibicarakan Andrew terlalu besar untuk dibicarakan. Emma juga memandang Andrew dengan tak percaya, bertanya-tanya apakah dia sedang bercanda atau menyombongkan diri. Hanya Cynthia yang tahu bahwa Andrew tidak bercanda. Anak ini, bagaimana mempertahankan diri seperti itu? Dia ingin memiliki anak yang pro, saya khawatir Andrew tidak membela diri seperti ini. Bu, tetaplah bersamanya. Inilah yang pantas kamu dapatkan, Andrew ragu-ragu untuk melihat Cynthia. Saya berani menjamin bahwa jika Anda tidak menerima, mulai besok, presiden mereka akan memohon kepada Anda setiap hari. Petik 2. Bagaimana kamu hidup hari itu? Cynthia ragu-ragu sejenak, lalu memandang Emma lagi. Andrew sudah bilang begitu, Bu, simpan saja. Siapapun yang meminta mereka untuk mengalahkanmu, itu harus diberi kompensasi. Tetapi bahkan dia merasa bahwa kompensasi itu terlalu banyak, 5 juta. Kenapa dia masih belum puas dengan mulut? Andrew, kalau begitu, saya akan menyimpannya dulu, kapan akan dikembalikan kepada orang lain, dan saya akan mengambilnya kembali. Bu, kamu menggunakannya dengan berani, biasanya untuk membeli makanan atau sesuatu, membeli lebih banyak daging rebus yang kamu buat benar-benar enak. Enak, Andrew telah selesai makan mangkuk, dan kemudian bangkit untuk memegang mangkuk, tetapi itu adalah rumahnya sendiri, sangat santai. Pada waktu itu, klub spa. Stuart berendam di air, matanya setengah tertutup. Di sampingnya, ada pria botak kekar lainnya dengan tato di sekujur tubuhnya. Saudaraku Tiger, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari milikmu, dan kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini? Stuart mendengus. Aku akan ambil 2 juta, kamu kasih tahu hasilnya. Bab 24 beli yang lain. Di pintu toko BMW 4S. Emma benar-benar menggigit bibirnya dan menatap mata Andrew, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jangan membuat masalah. Petik 2. Dia ingin pergi. 0,5 juta. Jangan menghabiskan uang. Petik 2.
Andrew membawanya ke toko. Beberapa penjual di dalam melihat Andrew dan langsung mengenalinya, tiran lokal 2 hari yang lalu. Seharusnya lisensi hari ini. Mereka merasa menyesal ketika mereka melewatkan satu pesanan terakhir kali, tetapi untungnya itu hanya pesanan tunggal, jadi hanya kehilangan sedikit. Pak Andrew, si pramuniaga, melihat bahwa Andrew dan Emma nyata dan segera bangkit dan berjalan. Apakah Anda datang ke sini untuk mengajukan izin? Saya baru saja mendapat lisensi. Petik 2. Dia bahkan tidak memberitahu dia dengan terburu-buru. Tidak ada lagi kartu. Petik 2. Kata Andrew. Penjualan wanita terkejut, tidak menandatangani, apa artinya ini? Melihat ekspresi malu Emma, apakah mungkin untuk kembali? Segera setelah beberapa penjualan lainnya terdengar, ada dugaan seperti itu segera. Itu benar, hampir 1,5 juta mobil dibeli tanpa tes drive atau pandangan serius, dan mereka dibeli langsung, berpura-pura ada di tempat, tetapi orang-orang yang tidak mampu membeli bensin hanya dapat ditemukan setelah membelinya. Ini sebuah lelucon. Saya pikir itu benar-benar kaya. Kembalikan mobilnya. Tidak semudah itu, saya khawatir ini benar-benar masalah. Mobil ini, beri aku satu lagi. Petik 2. Andrew menunjuk ke mobil di ruang pameran dan berkata, identik, satu sama lain. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Si pramuniaga merasa agak terkejut dan sepertinya merasa bahwa dia salah dengar. Yang lainnya, satu lagi, aku membelinya terakhir kali dan menemukannya. Petik 2. Andrew mengeluarkan kartu itu dan menyerahkannya kepada pramuniaga. Ayo, aku akan pulang untuk makan masakan ibuku. Petik 2. Ini adalah reaksi si pramuniaga. Andrew adalah aku benar-benar ingin membeli yang lain, wajahku memerah karena kegembiraan. Orang yang tidak tahu, mengira dia baru saja mengalami olahraga berat. Iya, aku akan menanganinya untukmu, itu. Salesman wanita menangis kegirangan. Ini hanya beberapa hari, dan saya akan membeli yang lain. Dia membuat pesanan lain. Beberapa wiraniaga duduk tidak jauh, simpul tenggorokan meluncur, menangis tanpa air mata, mata iri berwarna merah. Mereka tidak bisa berbicara tentang 2 pesanan dalam sebulan, tetapi pendatang baru membuka pesanan satu demi satu, atau orang Sintiai. 2 mobil, 1 juta. Apakah orang kaya sangat gila tahun ini? Andrew, kamu akan menghabiskan uang, ibuku tidak akan bahagia. Petik 2. Emma berkata tanpa daya. Dia tahu bahwa Andrew punya uang, tetapi dia akan sangat menyesal menghabiskan uang seperti ini. Tidak apa-apa, aku akan membujuk. Petik 2. Andrew berkata, pastikan dia tidak marah. Petik 2. Setelah beberapa saat, semua prosedur akan selesai, dan penjualan wanita akan lebih cepat saat ini. Pak Andrew, kartumu. Petik 2. Dia menyerahkan kartu khusus untuk Andrew. Terakhir kali dia pulang, dia memeriksanya lagi. Dia tahu apa jatahnya dan nyaris pingsan. Saya khawatir saya harus menunggu 2 hari lagi agar mobil baru terdaftar. Anda dapat yakin bahwa saya akan menyelesaikannya untuk Anda secepat mungkin. Petik 2. Baik. Petik 2. Andrew bukan omong kosong. Setelah mengambil kunci mobil baru, dia akan berbalik dan pergi. Bagaimana dengan mobil tua itu? Tiba-tiba Emma bertanya. Baru berusia 2 hari, sudah menjadi mobil tua. Tidak. Ketiga kata ini keluar dari mulut Andrew. Emma benar-benar ingin mencekiknya. Barang yang hilang, mobil baru selama 2 hari. Tidak, katanya, menggembung pipinya. Kamu tidak bisa begitu berubah-ubah. Emma berpaling untuk melihat penjual wanita, mari kita perbaiki di sini dulu, oke. Tentu saja, ini adalah tugas kita, saya akan menangani semuanya, yakinlah. Kata pramuniaga itu dengan rajin. Dengarkan istrimu. Tentu saja Andrew tidak punya pendapat. Nyonya Andrew, Anda benar-benar bahagia, suami yang baik, dan masih mendengarkan Anda. Wiraniaga wanita dengan cepat memuji. Emma benar-benar tersipu dan memelototi Andrew.
Siapa istrimu? Saya tidak mengakuinya. Andrew mengendarai mobil baru dan membawa Emma pergi. Di pintu toko 4S, beberapa salesman melihat mobil baru yang kepalanya tidak dapat dikenali. Mobil yang sudah lama tidak bisa mereka beli, yang lain memperlakukan mereka seperti mainan. Katamu, apakah dia akan membeli satu lagi dalam beberapa hari? Misalnya, asbak di dalam mobil sudah penuh. Tolong jangan katakan itu, aku tidak tahan hati, sakit. Kembali ke rumah, saya melihat mobil baru. Cynthia tidak mengucapkan sepatah kata pun, Logan hanya melihatnya sekilas, ragu-ragu, dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Bu, apa hidangannya di siang hari? Andrew berkata sambil tersenyum, aku lapar setelah pagi yang sibuk. Petik 2. Emma punya kata-kata di mulutnya, kamu sibuk, aku sibuk sepanjang pagi, kamu masih makan 2 gorengan. Ini semua masakan rumah, cobalah. Petik 2. Cynthia tersenyum dan berkata, cuci tanganmu dan makan. Itu, keluarga pergi makan malam. Dari kamar, Cynthia mengeluarkan kartu bank yang dikirim oleh Rihanna di pagi hari dan menaruhnya di atas meja. Di pagi hari, kepala bank Vingol datang dan memberi saya $5 juta, mengatakan itu adalah kompensasi. Petik 2. Secara alami, Cynthia tidak berani tinggal, aku tidak bisa menolak, Emma, bagaimana menurutmu? Kian, yakin dia ingin membayarnya kembali. Dia sangat gugup dengan sejumlah besar uang. Tentu saja aku tetap tinggal. Emma benar-benar tidak berbicara, kata Andrew langsung. 5 juta, itu murah untuk mereka. Petik 2. Dia mendengus, tampar ibuku, jika aku tidak punya 5 miliar, bank mereka akan menunggu kebangkrutan. Petik 2. Kalimat ini membuat Emma takut sumpit sudah hampir habis. Hanya hatimu yang baik, maafkan mereka. Petik 2. Andrew tidak bercanda, jika Cynthia tidak memaafkan mereka, apalagi 5 juta, percuma memberikan 50 miliar, dia akan membiarkan Vingol Bank dalam 3 kata tutup dalam beberapa hari. Logan bosan makan, dan jumlah uang yang dibicarakan Andrew terlalu besar untuk dibicarakan. Emma juga memandang Andrew dengan tak percaya, bertanya-tanya apakah dia sedang bercanda atau menyombongkan diri. Hanya Cynthia yang tahu bahwa Andrew tidak bercanda. Anak ini, bagaimana mempertahankan diri seperti itu? Dia ingin memiliki anak yang pro, saya khawatir Andrew tidak membela diri seperti ini. Bu, tetaplah bersamanya, inilah yang pantas kamu dapatkan. Andrew ragu-ragu untuk melihat Cynthia. Saya berani menjamin bahwa jika Anda tidak menerima, mulai besok, presiden mereka akan memohon kepada Anda setiap hari. Petik 2. Bagaimana kamu hidup hari itu? Cynthia ragu-ragu sejenak, lalu memandang Emma lagi. Andrew sudah bilang begitu, Bu, simpan saja. Siapapun yang meminta mereka untuk mengalahkanmu, itu harus diberi kompensasi. Tetapi bahkan dia merasa bahwa kompensasi itu terlalu banyak, 5 juta. Kenapa dia masih belum puas dengan mulut? Andrew, kalau begitu, saya akan menyimpannya dulu, kapan akan dikembalikan kepada orang lain, dan saya akan mengambilnya kembali. Bu, kamu menggunakannya dengan berani, biasanya untuk membeli makanan atau sesuatu, membeli lebih banyak daging rebus yang kamu buat benar-benar enak. Enak, Andrew telah selesai makan mangkuk, dan kemudian bangkit untuk memegang mangkuk, tetapi itu adalah rumahnya sendiri, sangat santai. Pada waktu itu, klub spa. Stuart berendam di air, matanya setengah tertutup. Di sampingnya, ada pria botak kekar lainnya dengan tato di sekujur tubuhnya. Saudaraku Tiger, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari milikmu, dan kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini? Stuart mendengus. Aku akan ambil 2 juta, kamu kasih tahu hasilnya. Bab 25 waktu aku. Saudara Hu mengulurkan tangan, menyeka wajahnya, dan melambai. Kedua pria itu segera datang. Katakan, berapa banyak orang? Lakukanlah. Brother Tiger, 1 saja. Petik 2. 1.
Kakak macan membuka matanya seperti harimau buas, terkesan. Hanya satu orang, menjadikan kalian semua anjing. Hal yang tidak berguna, itu. Dua pria tidak berani berbicara. Pak Stuart, selusin anak buahku masih di rumah sakit. Bukankah 2 juta Anda seharusnya digunakan sebagai biaya pengobatan? Petik 2. Huge mendengus dan menoleh untuk melihat Stuart. Dia tidak pernah mengeluarkan uang yang dia bicarakan. Kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa Emma memiliki kekejaman semacam ini di sekitarnya. Petik 2. Kekejaman apa? Stuart meremehkan. Itu hanya menantu laki-laki, seorang tunawisma. Diperkirakan bahwa dia biasanya memperebutkan junk food di jalanan dan bertarung secara liar. Petik 2. Dalam pandangannya, Andrew adalah orang semacam itu. Semakin banyak orang yang mengancam jiwa, semakin mengerikan. Terlebih lagi, dia sakit jiwa, dan begitu kegilaan itu datang, siapa yang bisa menghentikannya? Saya hanya akan mengatakan ini, bisakah Anda melakukannya, saudara Hu? Tidak bisa, kalau begitu aku akan mencari orang lain. Petik 2. Brother Hu menyipitkan matanya, menatap Stuart, dan tersenyum dengan mulut terbuka. Ya, selama ada uang, semuanya bisa dilakukan, itu tergantung seberapa banyak yang diberikan Matius. Petik 2. Stuart diam-diam memarahi saudara harimau itu karena tamak, tapi dia tidak bisa menahannya. Emma saat ini bertanggung jawab atas proyek ini. Begitu dia melakukannya, itu terlalu banyak ancaman bagi ayah dan anak mereka. Bahkan jika mustahil bagi lelaki tua itu untuk menggunakan kembali Emma, begitu Emma masuk ke dalam hubungan Daniel, sulit untuk mengatakannya. Oleh karena itu, bahkan jika proyek ini gagal, Stuart tidak akan ragu, lagi pula, kerugiannya sekarang adalah uang lelaki tua itu. Apa yang dia inginkan adalah seluruh Lin. Setelah menunggu Matius mati, semuanya menjadi miliknya. Keluarga Emma, Siu ingin membagi uang. Aku akan memberimu 3 juta lebih. Petik 2. Stuart Daw berkata, apapun cara yang Anda gunakan, sangat baik menghancurkan Emma, atau menghancurkan tanaman, proyek ini, saya ingin gagal. Itu sebuah kata. Kakak macan mencibir. Selama uang itu bahagia, dia bisa melakukan apa saja. Ini datang dan pergi, dan saya mendapat 5 juta. Tampaknya uang para pengusaha itu mudah didapat. Pak Stuart yakin bahwa segera setelah uangnya diterima, hasilnya akan diberikan kepada Anda dalam 1 hari. Petik 2. Tunggu dan tunggu. Itu. Dua saling memandang dengan mencibir. Sarapan lebih kaya pada hari berikutnya. Bahkan ada makanan ringan khusus Vingol, yang tampaknya dibeli oleh Cynthia di pasar pagi sebelumnya. Andrew sangat tersentuh sehingga Emma tidak meninggalkan sepotong, dan mereka semua dimakan. Bu, kenapa kamu tidak membelikan aku? Emma keluar setelah berganti pakaian. Piring di atas meja sudah kosong, dan tiba-tiba hidungnya berkerut. Hanya beberapa hari kemudian, ibunya menjadi ibu Andrew, terlalu eksentrik. Kamu tidak lelah makan dari camilan sampai yang besar. Suara Cynthia datang dari dapur. Andrew telah mengembara selama bertahun-tahun. Jarang makan. Anda bisa membiarkan dia makan lebih banyak. Petik 2. Emma benar-benar memandang Andrew. Andrew tidak yakin. Itu terlihat puas. Ayo pergi kerja setelah makan malam. Setelah makan malam, Andrew meninggalkan rumah Emma dan bergegas menuju gedung pabrik. Sepanjang jalan, Andrew dalam suasana hati yang baik, tetapi Emma benar-benar kesal. Dia diam-diam berkata, Andrew pria ini terlalu licik, bahkan mengikis hati ibu, bagaimana dia bisa begitu baik padanya? Dia hanya masuk rumah selama beberapa hari, tidak mengakuinya. Namun, dia juga mengagumi Andrew. Karena Andrew mengeluarkan ketulusannya, memperlakukan semua orang di keluarga, dan melindungi Cynthia dan Logan sebagai orang tua kandung mereka sendiri. Hati rakyat semuanya berdaging. Logan dan Cynthia pada awalnya adalah orang yang sangat baik, dan tidak ada tempat untuk dilihat. Hanya saja jika mereka menerima Andrew saat itu,
Apakah benar mereka harus menikahi Andrew dan menjadi pasangan sejati? Memikirkan hal ini, Emma tidak bisa membantu tetapi tersipu dan berbalik untuk melihat Andrew. Dilihat dari samping, pria ini memang cukup mencolok. Meskipun dia kaya, dia tidak menganggap serius uang, dan dia memiliki keterampilan yang baik. Dia memang melindungi orang, tapi siapa dia? Selalu memperhatikan apa yang saya lakukan, saya tidak akan jatuh cinta dengan saya secepat ini. Petik 2. Kata Andrew sambil tersenyum. Omong kosong apa kamu? Emma menoleh sibuk, dan ada kepanikan ketika helm ditemukan. Petik 2 tanda seru. Kamu tidak bangga aku melihat ibu mengembara itu miskin, terima saja kamu, jangan ngambek. Andrew mengangguk, ya. Petik 2. Dan Anda tidak bisa memanggil ayah dengan ibu, kesehatan dan kebahagiaan daripada saya tentu. Ini tidak akan berhasil. Andrew langsung menolak. Sekarang bentuklah kebiasaan, dan Anda akan menelepon seumur hidup di masa depan. Petik 2. Kamu. Walaupun kamu tidak suka aku saat itu, kita belum menikah, tapi kita bisa menjadi saudara. Petik 2. Andrew tersenyum, saya tidak tahu apakah Anda seorang ayah atau ibu, Anda tidak dapat mengendalikannya. Petik 2. Emma memandang Andrew tertegun. Tidak, pria ini masih ingin merampok orang tuanya. Itu ayah dan ibuku, kamu tidak bisa mengambilnya. Kedua pria itu bertengkar dan segera mencapai pabrik pinggiran kota. Bahan-bahan konstruksi dikirim kemarin sore, dan pagi-pagi sekali Su membiarkan para pekerja memulai konstruksi. Dia tidak menyangka bahwa segalanya akan berjalan begitu lancar. Andrew pergi untuk berbicara dengan orang-orang itu dan itu diselesaikan. Luar biasa. Melihat mobil Andrew masuk, Caleb langsung lari. Nona Emma, semua materinya ada di sini. Konstruksi telah dimulai dan harus selesai sesuai jadwal. Petik 2. Emma menganggukkan kepalanya. Ini harus diselesaikan sesuai jadwal. Petik 2. Ya, saya akan menatap, saya akan membawa Anda ke tempat kejadian untuk melihat. Petik 2. Dia memimpin jalan, dan Emma benar-benar mengikutinya. Dia melihat Andrew dan dengan cepat mengangguk untuk menyapa, another brother is good. Saat dia melihat Andrew di hari pertama, dia yakin ketika dia bermain puluhan orang. Sungguh membuat iri bahwa pria sekuat Andrew. Di masa depan, siapapun yang mengatakan Emma menikah dengan suami dari pintu ke pintu yang tidak kompeten, dia akan menamparkan. Singkirkan ibumu, ayo dan lihat. Andrew menepuk bahu Caleb, dan seluruh tubuh Caleb menjadi energi. Emma dan Andrew melihat pemandangan itu dan melihat bahwa semuanya dibangun sesuai urutan. Tidak ada masalah besar, jadi dia lega. Membangun pabrik adalah langkah pertama, kemudian jalur perakitan dirakit, dan teknologi dari Daniel diperkenalkan. Proyek ini dianggap sukses. Selama ini aktif dan berjalan, pengembangan Matthew Group di bidang alat kesehatan dianggap sudah dimulai. Bang, menamparkan, kong. Tiba-tiba, suara benturan terdengar dari luar, dan wajah Emma tiba-tiba berubah. Dia bergegas keluar dan melihat dua bus berhenti di pintu dan bergegas ke 7 atau 80 orang. Mereka semua memegang tongkat di tangan mereka, dengan wajah galak. Siapapun yang berani membangun lagi, panggil saja aku. Hentikan, hentikan untukku, tidak ada konstruksi. Sekelompok orang berteriak, menakuti para pekerja bangunan itu, wajah mereka menjadi pucat, dan di mana lagi mereka berani untuk terus bekerja. Seorang pekerja berhenti lebih lambat, dan tiba-tiba ada sebuah tongkat yang menabrak tangannya dengan keras dan menyela tangannya. Apakah kamu tidak berani menghentikanmu? Membunuhmu. Seorang bajingan berteriak. Apa yang kamu kerjakan? Emma benar-benar marah. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang tiba-tiba membuat masalah, dan mereka semua membawa senjata pembunuh. Andrew menyeretnya ke belakang dan melirik. Tampaknya peringatannya tidak berguna. Emma, keluarkan ponselmu, kata Andrew. Panggil polisi. Emma benar-benar gugup dan khawatir. Atur waktu saya.
Bab 26 Humanoid Tyrannosaurus. Begitu kata-kata itu jatuh, Andrew bergerak. Kakinya terbanting, dan tanah tampak bergetar. Segera, Andrew berubah menjadi gambar residu dan bergegas menuju sekelompok orang dalam sekejap. Bebas. Temukan kematian. Petik 2. Bunuh dia. Berikan padaku. 60 atau 70 orang, seperti orang gila, melambaikan tongkat di tangan mereka dan semua bergegas ke Andrew. Mereka belum melihat orang seperti itu yang tidak takut mati. Bahkan jika mereka berani bergegas sendirian tanpa membunuhnya, wajah apalagi yang mereka miliki di dalam lingkaran. Andrew. Emma terkejut. Dia tidak menyangka Andrew akan segera keluar. Di seberang, tetapi 60 atau 70 orang. Bagaimana dia bisa menjadi lawan sendirian? Terlalu berbahaya. Nona Emma, ayo panggil polisi. Caleb, beberapa orang yang bertanggung jawab, sangat takut sehingga mereka tidak bisa memegang tubuh mereka. Mengapa mereka mengharapkan hal seperti itu terjadi? Ini akan mati. Dia mengeluarkan teleponnya dan memanggil polisi, tetapi tiba-tiba, suara keras membuatnya mendadak mendongak. Andrew meledak dengan pukulan, seperti naga yang kejam. Dengan pukulan, Bibrida di sisi yang berlawanan, seperti meteor, terbang langsung keluar, jatuh ke tanah tanpa kemungkinan berteriak, dan langsung pingsan. Bang, bang, bang. Andrew tidak punya trik, itu trik paling sederhana. Satu pukulan. Setiap kali tinju meledak, bajingan terbang keluar, tidak bisa bergerak di tanah. Namun, beberapa saat bernafas, ada lebih dari selusin orang berbaring di tanah. Bajingan itu segera ketakutan. Di mana orang ini? Fuka ini hanyalah Tyrannosaurus humanoid. Terlalu menakutkan. Tapi mereka tidak bisa mengurus sebanyak itu. Mereka sangat ramai. Bagaimana mereka bisa takut pada seseorang? Tetapi Andrew tampak tak kenal lelah dan menjadi semakin kejam. Tinjunya adalah senjata paling menakutkan di dunia. Gemuruh. Andrew menyapu ribuan pasukan dan telah menerbangkan lebih dari 30 orang. Bajingan itu takut. Mereka akhirnya takut. Saya melihat orang-orang di sekitar saya terbang keluar, menuangkan busa ke tanah, dan tidak bisa menahan gemetar. Ini bukan manusia. Pergilah. Pergilah. Jangan mundur. Jangan mundur. Petik 2. Dia satu-satunya. Bunuh dia. Itu. Memimpin bajingan. Suaranya bergetar, dia berteriak putus asa, tetapi orang-orang di sekitarnya terus mendukung, kemana lagi berani pergi. Bang! Di sana ada suara keras, dan bahkan bajingan di depannya jatuh ke tanah, dadanya cekung, dan tidak tahu apakah dia mati atau pingsan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia masih bisa berdiri, hanya dia. Diam. Seluruh lokasi konstruksi sangat sunyi sehingga dapat didengar. Berapa lama ini? Emma dan yang lainnya sama-sama terkejut. Hanya, seperti menonton film. Dia melirik pada waktu itu dan menemukan bahwa kurang dari 1 menit telah berlalu. Kamu, siapa kamu? Itu. Kaki bajingan terkemuka gemetar, ketakutan. Andrew bukan orang, dia iblis. Dia pasti iblis. Menamparkan. Andrew langsung bergerak, mendekatinya, mengangkat tangannya dengan tamparan, dan melemparkannya langsung ke tanah. Ayo masalah. Andrew mencibir. Saya tidak tahu apakah ini proyek istri saya. Itu. Wajah bajingan terkemuka tiba-tiba membengkak. Dia mengertakkan gigi, beranikah kau memukulku? Apa menurutmu aku tidak berani? Andrew menyipitkan matanya, dan untuk waktu yang singkat, napas berdarah yang kuat menyebar. Seolah di belakang Andrew, ada lautan darah bertumpuk dengan ribuan mayat. Nafas yang mengerikan seperti itu sangat mencekik. Bajingan terkemuka itu merasa seolah-olah tenggorokannya terjepit dan menyakitkan. Kamu, jangan mengacaukannya. Kakak laki-laki saya adalah harimau hitam. Petik 2. Harimau hitam. Andrew mengerutkan kening. Melihat ekspresi wajah Andrew, bajingan terkemuka itu menghela napas lega. Benar saja, dia melaporkan nama kakak laki-lakinya. Di lingkaran kota Vingol, tidak ada yang berani mengabaikannya. Saya tidak tahu. Siapa tahu,
Kalimat Andrew berikutnya membuat bajingan terkemuka itu tiba-tiba terkejut. Sebelum reaksi mendesak datang, Andrew sudah menendang dadanya dan langsung menendangnya. Tulang dada patah dan saya tidak tahu berapa banyak potongan yang telah dia patahkan. Seketika pingsan, Emma tercengang. Orang yang bertanggung jawab atas seluruh lokasi, staf teknis, pekerja konstruksi, semuanya tampak tercengang. Wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan, dan satu-satunya hal dalam pikiran mereka adalah, apakah ini film? Bab 27 100.000. Di tanah, semua 6 atau 70 orang jatuh. Beberapa dapat tetap terjaga, mereka berteriak pada saat ini, rasa sakitnya sangat ekstrim. Andrew, kamu baik-baik saja. Emma benar-benar bereaksi, khawatir. Dia tahu Andrew akan bertarung, tetapi tidak berharap bahwa Andrew begitu kuat. Dengan selusin 6 atau 70 orang. Selain itu, dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka semua memberi Andrew kebohongan. Sangat mengerikan. Saya baik-baik saja, Andrew berkata dengan ringan. Mereka tidak bisa menyentuhku. Petik 2. Dia melirik jenis sampah yang tidak berpengaruh ini, dan dia hampir menghabiskan 1 menit. Sepertinya sudah terlalu lama untuk dilatih. Andrew mengeluarkan ponselnya dan memanggil Daniel. Saya pikir Anda perlu membersihkan sampah. Petik 2. Menutup telepon, Andrew menoleh untuk melihat pekerja yang masih tercengang. Kamu bekerja di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu, mengerti? Itu, pekerja mengangguk. Caleb gemetaran saat ini. Dia menyembah. Ini adalah pria itu. Ini adalah fucking man. Saudara Anadrew, dia berjalan cepat, bernapas sedikit cepat. Anda dapat yakin bahwa saya menatap di sini, tidak akan ada masalah, dan Anda tidak akan kecewa dengan Nona Emma. Andrew mengangguk. Segera, Daniel datang dan membawa puluhan orang. Ikat orang-orang ini padaku. Daniel sangat marah. Apakah ada yang berani mengacaukan proyek saya? Berbicara tentu saja. Proyek ini juga miliknya. Seseorang datang ke sini untuk membuat masalah, dia tidak bisa mengabaikannya. Terlebih lagi, sekarang Emma yang bertanggung jawab, dia adalah istri Andrew. Kakak, saya menyalahkan saya karena tidak membuat pengaturan, jadi adik ipar saya terkejut. Petik 2. Aku di sini, belum ada yang bisa menyakitinya. Petik 2. Andrew menunjuk ke arah bajingan utama, kata pria itu, dan bosnya adalah macan hitam. Petik 2. Harimau hitam. Petik 2. Mendengar nama ini, Daniel sedikit mengernyit. Jelas harimau hitam ini bukan orang biasa. Kenapa? Ini tidak mudah untuk dipecahkan. Petik 2. Sedikit. Petik 2. Daniel segera menggelengkan kepalanya. Ini adalah lingkaran bawah tanah macan hitam Estopia Selatan yang terkenal dengan peran kejamnya. Aku pernah berurusan dengannya, tidak mengira dia berada di balik serangan itu. Petik 2. Saudaraku, biarkan aku menangani masalah ini. Petik 2. Bahkan jika Foka adalah kaisar, Daniel tidak tahan. Bahkan proyeknya sendiri berani membuat masalah, bukankah dia sudah terlalu lama berada di lingkaran bawah tanah? Lao Daniel. Andrew memandang Daniel dan berbicara dengan ringan. Jackson telah menahan Anda di Estopia Selatan selama bertahun-tahun, tidak hanya Anda yang harus pergi ke Ground Circle. Petik 2. Daniel menggigil, Andrew tampak kaget. Ada sampah, bersih-bersih, lingkaran ini akan bersih loh. Petik 2. Daniel merasa hatinya akan melompat keluar, dan dia mendengar apa yang dikatakan Andrew. Dia ingin benar-benar merombak seluruh lingkaran bawah tanah Estopia Selatan. Itu, harimau hitam adalah orang yang kejam, dan Daniel tentu saja tahu. Mendengar nada bicara Andrew, dia tidak memandang apa yang disebut harimau hitam itu. Tampaknya itu hanya semut. Hubungi Black Tiger. Andrew melirik. 60 hingga 70 orang, semuanya diikat dengan tali konstruksi. Biarkan dia memimpin seseorang, 100.000. Petik 2. Tanpa sepeser pun, tidak ada yang bisa mengambilnya. Petik 2. Daniel segera mengangguk, ya.
68 orang, total 6,8 juta. Andrew ingin harga paket, mungkin tidak untuk menjual, 1 sen lebih sedikit. Harimau hitam tidak pernah bisa mengambil seseorang. Emma, yang ada di samping, mendengarkan, dan tidak bisa menahan rasa khawatir. Andrew, apakah itu akan membuat masalah? Lebih buruk, bahkan Daniel mengatakan bahwa macan hitam tidak mudah diprovokasi. Andrew akan melakukannya, saya khawatir dia akan menyinggung harimau hitam. Dia juga mendengar namanya, sepertinya di lingkaran bawah tanah kota Vingol, itu adalah kejam yang terkenal. Berisik, Andrew menggelengkan kepalanya. Memalukan menyebut hal sekecil itu. Itu memalukan. Petik 2. Apapun yang dia alami, keluarkan saja salah satunya, itu sudah cukup untuk mengguncang bumi. Hanya harimau hitam. Andrew melihat ke bawah, dan dia mungkin tidak bisa melihatnya. Tenang, lakukan tugasmu, aku jamin semuanya berjalan lancar. Petik 2. Andrew berkata sambil tersenyum, tidak ada yang bisa memengaruhi karir istri saya. Petik 2. Emma benar-benar mengerutkan hidungnya. Jam berapa sekarang? Dan bercanda, siapa istrimu? Melihat Andrew tampak serius, dia berhenti bicara. Apa lagi yang bisa dia katakan? Bab 28 kesalahpahaman. Semua adalah kesalahpahaman. Hanya kurang dari 1 menit setelah Andrew, dia menamparkan 60 atau 70 orang ke tanah. Dia belum merasa lega sampai sekarang. Di sekitar mereka, para pekerja konstruksi itu sama-sama terkejut dan bekerja keras untuk waktu yang lama sebelum mereka tenang dan melanjutkan pembangunan. Tidak jauh dari situ, ke-68 orang itu, semuanya diikat dengan tali, tampak sedikit mengejutkan. Pada waktu itu, klub spa. Harimau hitam mengenakan kemeja bunga, menunjukkan 2 lengan bunga, dan wajahnya penuh suram. Bahkan di lingkaran bawah tanah, dia dengan sengaja menumbuhkan seleranya sendiri. Minum minuman keras dengan piala adalah ciptaan aslinya. Baru menghasilkan 5 juta, rayakan saja. Saudaraku, teleponmu. Itu. Laki-laki bergegas masuk. Ini Daniel. Petik 2. Mendengar nama Daniel, sebuah kejutan muncul di mata harimau hitam, dan dia langsung tampak menghina. Dia memanggilku untuk apa? Tidak semua orang kelas atas di lingkaran atas tanah. Petik 2. Dulu Daniel berada di lingkaran bawah tanah, tetapi dia naik terlalu cepat. Sekarang dia adalah pengusaha sukses. Lebih mudah bagi pengusaha untuk menghasilkan uang daripada mereka, dan tidak ada risiko. Benjamin menjawab telepon dan mengejek, "Mengapa, Tuan Daniel menelepon saya? Apakah ada bisnis yang harus bekerja sama dengan saya?" "Benjamin, kamu berani, bahkan bisnis saya rusak. Apa kabar?" Tahu, nada suara Daniel dingin, dan dia tidak sopan. 68 orang sekarang bersama saya, 6,8 juta, kurang 1 sen, dan tidak ada yang bisa kembali. Setelah itu, Daniel langsung menutup telepon. Kelopak mata harimau hitam itu melonjak. Tampaknya ada 68 orang yang dia kirim, semuanya ditanam. Apakah proyek itu terkait dengan Daniel? Stuart pada Dock Day tidak berkata pada dirinya sendiri. "Hubungi dia." Black Tiger langsung berkata. "Saudaraku, aku tidak bisa menghubungimu." Black Tiger langsung mengerti bahwa Daniel tidak bercanda. 6,8 juta, yaitu 100,000 per orang, tidak hanya dijual oleh Daniel, dia harus mengemasnya dan tidak memberikan uang, dan orang-orang ini tidak akan kembali. Dia hanya menghasilkan 5 juta, dan sekarang dia akan mengeluarkan 6,8 juta. Bagaimana Black Tiger mau, tetapi Daniel juga kejam, tentu saja dia tahu bahwa tanpa memberi uang, dia pasti tidak akan melepaskannya. Ini memberitahu saudara-saudara yang lain bahwa saya khawatir itu akan mengalihkan perhatian orang. Langkah ini sangat kejam. Macan hitam mencibir dan menegakkan tubuh. Saya pribadi pergi menemui Daniel. Mereka semua orang dalam lingkaran. Meskipun mereka tidak berani mengatakan betapa baiknya hubungan itu bukan untuk ini.
Pesan barang dan buat barang jadi kaku. Bukankah ini hanya masalah wajah? Macan hitam mengerti. Dia segera membuat orang mengemudi dan mengirim dirinya ke perusahaan Daniel. Gadis kecil, izinkan saya memberitahu Anda Presiden Daniel, dan saya akan mengatakan bahwa teman lama saya, Macan Hitam, sedang mencarinya. Petik 2. Black Tiger cukup sopan. Dia tidak langsung naik dan berkata di meja depan. Gadis kecil di meja depan melihat tatapan ganas harimau hitam, dan ada 10 orang di belakangnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi gugup dan menelepon kantor sekretaris untuk menjelaskan situasinya. Pak, Macan Hitam, Presiden Daniel mengundang Anda untuk naik. Petik 2. Meletakkan telepon, kata gadis kecil di meja depan. Black Tiger naik tangga langsung ke lantai paling atas. Di kantor Daniel, dia sedang duduk di sana dan mendengar ketukan di pintu, berkata dengan ringan, silakan masuk. Petik 2. Harimau hitam masuk, dan anak buahnya menunggu di luar. Itu tidak buruk, atau Tuan Daniel sangat kuat. Bisnisnya sangat besar. Petik 2. Dia melihat tata letak kantor, berpikir untuk dirinya sendiri, dan kembali untuk mengubah sendiri seperti ini. Lingkaran bawah tanah telah lama melekat, selalu berpikir untuk pergi ke darat dan mencuci tubuh mereka. Macan hitam berjalan ke sofa dan duduk, menyipitkan mata, berkata, Tuan Daniel, kita sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Petik 2. Sudah lebih dari setahun. Petik 2. Daniel masih duduk di sana, tidak bangun, jadi, kamu bahkan menghancurkan bisnis saya. Salah paham. Semuanya salah paham. Petik 2. Macan hitam tersenyum, semua adalah saudara dalam lingkaran, meskipun macan hitam saya rakus akan uang, tetapi saya tidak ingin melakukan sesuatu dengan Daniel demi uang. Petik 2. Saya tidak benar-benar menyembunyikannya. Saya benar-benar tidak tahu bisnis ini. Ini terkait dengan Presiden Daniel. Stuart tidak memberitahuku. Petik 2. Macan hitam dimarahi. Jika dia tahu itu urusan Presiden Daniel, dia akan memberiku 10 juta, saya tidak berani. Petik 2. Daniel memandang senyum harimau hitam itu dan menyembunyikan pisaunya. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa selama uang itu cukup untuk orang seperti macan hitam, lebih gila lagi berurusan dengan dirinya sendiri. Berani melakukannya. Bab 29. Anda tidak memenuhi syarat. Orang seperti ini hanya punya uang di matanya, jadi Daniel akan menganggap orang seperti ini merepotkan. Tapi menurut Andrew tidak demikian. Andrew yang tersinggung, yaitu mencari kematian. Anda datang kepada saya, apakah Anda mencoba untuk menyelesaikan masalah ini? Kata Daniel langsung. Oh, semua orang bercampur dalam satu lingkaran, tetapi Anda tidak dapat melihat kepala Anda saat melihat ke bawah. Macan hitam memiringkan kaki erlang dan tersenyum. Pak Daniel, beri aku wajah, ini kesalahpahaman. Ketika saya berbalik, saya mengatur meja dan meminta Pak Daniel untuk makan. Kipas. Petik 2. Daniel mencibir, wajahnya perlahan-lahan tenggelam. Bisakah hal semacam ini diselesaikan dengan mengatur meja? Jika Anda hanya menyinggung diri sendiri, masih ada diskusi, tetapi Andrew tersinggung. Harimau hitam. Suara Daniel mendingin, kamu masih belum mengerti. Petik 2. Jika kamu menyinggung perasaanku, maka aku bisa memberimu wajah ini, tapi kamu menyinggung orang lain. Black Tiger tertegun. Ada yang lain. Bajingan Stuart tidak mengatakan apa-apa pada dirinya sendiri, binatang buas. Orang lain. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Daniel pasti tahu, Daniel harus tahu. Kalau begitu tolong minta Pak Daniel untuk membantuku mengambil antrean, biarkan orang itu memberiku wajah, bagaimana? Petik 2. Meski sedikit merepotkan, bahkan Anda harus membayar sedikit uang, tetapi setidaknya Anda tidak perlu rugi banyak. Bang, siapa tahu, Daniel membentak meja dan berdiri dan berteriak, aku ingin dia memberimu wajah. Anda tidak memenuhi syarat. Petik 2. Tamparan ini membuat Black Tiger kaget.
Dia belum pernah melihat Daniel begitu marah. Siapa yang tidak punya hak untuk memberinya muka? Daniel, jangan bercanda denganku. Itu, ekspresi harimau hitam juga menjadi tenang. Cynthia adalah gorengan tua dari lingkaran bawah tanah. Dia tidak takut pada Daniel. Aku tidak bercanda denganmu. Daniel mencibir. $6.800.000, uangnya ada di rekening, dan orang-orang mengambilnya. Masalah ini hilang. Sekarang kondisinya. Setelah hari ini, banyak hal tidak akan diselesaikan dengan baik. Petik 2. Macan hitam, orang Cynthia di dalam lingkaran, jadi saya ingatkan dengan baik hati, jangan bermain api dan bakar diri Anda. Black Tiger tiba-tiba berdiri, mencibir lagi dan lagi. Apakah ini peringatan Anda, atau peringatannya? Dia tidak menyangka ada orang di kota Fingol yang berani memperingatkan dirinya sendiri seperti ini. Kakak lelaki di seluruh lingkaran, dia tahu siapa yang berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini. Bahkan Daniel tidak berani. Daniel tidak ingin berbicara lebih banyak. Ingatkan kalimat ini, dia sudah memberikan wajahnya. Jika orang seperti macan hitam tidak tahu harus berbuat apa, itu urusannya sendiri. Black Tiger mengangguk, bagus. Presiden Daniel, saya ingin melihat, di kota Fingol ini, yang tidak berani memberi saya wajah macan hitam, senandung. Petik 2. 68 pria itu, dia kehilangan itu, dia hanya tidak percaya, Daniel berani menghapuskan mereka. Macan hitam pergi dengan marah, dan Daniel tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia telah lama mengetahui bahwa dengan sifat serakah dari macan hitam, mustahil baginya untuk memanfaatkan keahlian orang lain dan ingin ia membayarnya. Bahkan jika nyawa anak buahnya hilang, macan hitam, keserakahan, harus membayar harganya. Petik 2. Kata Daniel ringan. Tanpa membuang waktu, dia langsung memanggil Andrew dan menceritakan situasinya. Segera, Daniel memanggil beberapa anak buahnya, sudah waktunya untuk membesarkanmu selama bertahun-tahun, dan inilah saatnya bersiap untuk melakukan sesuatu. Itu, pinggiran kota, di luar pabrik. Emma benar-benar mengomunikasikan beberapa detail dengan para pekerja. Dia memiliki persyaratan ketat untuk masa konstruksi dan kualitas. Dia menolak untuk membuat konsesi apapun. Pekerjaan serius wanita itu sangat menggemaskan. Andrew meletakkan ponselnya dan Daniel baru saja memanggilnya. Black Tiger menolak. Dia berjalan di depan 68 orang dan tiba-tiba membuat mereka gemetar. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jangan berani-berani membunuh kami. Jangan datang. Sekelompok orang takut pada Andrew sendirian. Kamu tidak pantas aku membunuhmu. Petik 2. Andrew berkata dengan ringan, saya di sini untuk memberitahu Anda, kakak Anda macan hitam, serahkan Anda. Petik 2. Mustahil. Kakak harimau tidak bisa melepaskan kita. Kamu lebih sedikit di sini memprovokasi kesenjangan. Brother Tiger berkata bahwa kita adalah saudaranya. Titik. Sekelompok orang berteriak, dan mereka tidak percaya sama sekali. Andrew hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalian semua ada pada hari ini, apakah dia di sini untuk menyelamatkanmu? Saya berkata, 100.000 orang, saya akan membiarkan uang itu ada, tetapi dia menolak. Anda berkata, apakah uang lebih penting, atau apakah Anda lebih penting? Bab 30 bekerja untuk kebebasan. Tiba-tiba, sekelompok orang diam. Benyamin dengan fasih mengatakan bahwa mereka adalah saudara-saudaranya, tetapi orang-orang ini tahu dengan jelas bahwa Benyamin rakus akan uang. Sangat rakus akan uang. Antara uang dan mereka. Harimau hitam harus memilih uang. $100.000, hidup mereka tidak bernilai $100.000. Dalam beberapa tahun terakhir, berapa banyak hal yang telah mereka lakukan untuk Black Tiger. Menjual kehidupan mereka. Akibatnya, macan hitam tidak mau menyerahkan $100.000 dan menyerah secara langsung. Tidak, saudaraku tidak akan melakukan ini. Itu pasti konspirasimu. Saudaraku tidak akan menyerah pada kita.
Petik 2. Saudara Hu. Hu Ge dia. Tidak akan. Petik 2. Suara semakin kecil dan semakin kecil, bahkan mereka sendiri tidak mempercayainya. Sebelum saat ini, siapa yang akan tahu bahwa di jantung Black Tiger, ia memiliki beberapa bobot. Jelas, mereka tidak memiliki berat badan. Wajah sekelompok orang, penuh kekecewaan, segera menjadi putus asa dan marah. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Itu. Bajingan terkemuka, mata merah, menatap Andrew Dao. Andrew sangat kuat, kuat untuk mengerikan. Bahkan jika mereka dibunuh oleh Andrew, mereka hanya bisa menyalahkan kemampuan inferior mereka, tetapi mereka tahu bahwa Andrew meremehkan untuk membunuh mereka. Jangan lakukan apa-apa, biarkan kamu mengenali kenyataan. Petik 2. Andrew berkata dengan ringan. Sekarang kamu tahu, apa yang kamu lakukan. Apakah menurutmu dia akan menyayangimu dengan menjual nyawanya kepada macan hitam? Petik 2. Salah. Dia akan lebih meremehkanmu. Ambil kamu sebagai alat dan buang saat kehabisan. Petik 2. Karena Anda tidak punya cara lain untuk pergi, Anda hanya bisa menjual hidup Anda, mengapa dia harus menghargai Anda? Kata-kata Andrew menyengat hati semua orang. Sulit untuk didengar, tapi nyata. Sekelompok orang, wajah mereka biru dan putih sebentar, diikuti oleh harimau hitam. Mereka tidak mendapatkan banyak. Selain membayar, mereka hanya makan bersama. Tidak peduli berapa banyak yang didapatkan Black Tiger, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku bisa memberimu jalan keluar. Petik 2. Semuanya, mendongak. Jangan lihat aku seperti ini, kamu terlalu boros, aku bahkan tidak bisa memandang rendah, tapi kamu punya kekuatan untuk bekerja di situs ini, lumayan. Petik 2. Kamu menghina kami. Seorang bajingan tidak bisa menahannya. Kata marah. Menghinamu. Andrew mencibir. Lalu saya ingin bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Pria itu tiba-tiba berhenti bicara. Dia tidak akan melakukan apapun selain bertarung. Jangan lupa, kamu sekarang hidup dan mati di tanganku, seseorang yang berharga 100.000, untuk bekerja di situs ini, cukup kering sampai 100.000, kamu bisa pergi. Petik 2. Kamu membiarkan kami pergi. Memimpin dalam campuran ketika Yizi tertegun, dia telah mengalami banyak pertempuran di lingkaran. Jatuh ke tangan keluarga Chou, mereka akan lumpuh tanpa sekarat. Andrew bersedia membiarkan mereka pergi, 100.000 orang-orang ini, tetapi 6,8 juta orang. Setelah bekerja untuk $100,000, Anda bisa pergi, jika Anda ingin tinggal, saya tidak menginginkannya. Petik 2. Andrew langsung berkata, informasi, hanya 2 bulan, setelah bangunan pabrik dibangun, Anda bisa pergi. Petik 2. Sekelompok orang melihat satu sama lain, Andrew berarti, apakah mereka bernilai $50,000 bulan? Apakah kamu mempercayai kami? Apakah Anda takut kami langsung lari, atau mungkin kami membubarkan dan menghancurkan pabrik Anda sepenuhnya? Petik 2. Jalan biasa-biasa saja terkemuka. Beraninya kamu, kata Andrew. Bajingan itu berhenti berbicara. Sebelum mereka melakukan sesuatu untuk Black Tiger menghasilkan uang, tetapi mereka menjual hidup mereka. Sekarang Black Tiger telah menyerah pada mereka, mereka secara alami tidak perlu melakukan apapun untuk Black Tiger, terutama jika mereka menyinggung Andrew. Akhirnya pasti akan sengsara. Mereka ingat dengan jelas bahwa ketika Daniel baru saja datang, dia berteriak dengan hormat kepada Brother Andrew. Jika Daniel, yang sejajar dengan Black Tiger, ingin memanggil kakak laki-lakinya, seberapa mengerikankah itu? Yang paling penting adalah mereka dipukuli. Aku akan melakukannya. Itu bajingan terkemuka berteriak, saya harap Anda memiliki kata-kata Anda, dan saya. Sial, aku bebas, hasilkan dirimu sendiri. Hasilkan 100,000 dalam 2 bulan, tebus tubuh gratis, saya berhasil. Teriak satu persatu. Ngomong-ngomong,
$50,000 bulan, setidaknya di sini, nilainya benar-benar naik terlalu banyak. Pada saat ini, Emma sakit kepala, dan periode konstruksinya sudah terlambat. Tidak bisakah kamu mempekerjakan lebih banyak pekerja? Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya dalam 2 bulan, jalur produksi tidak dapat dilengkapi tepat waktu. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Jangan lupa baca bab selanjutnya.